Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Nasyati. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul dan para nabi yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Wahyu tersebut berupa perintah dan larangan agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Seperti firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kemudian, di antara yang menunjukkan pentingnya bahwasanya beriman dengan kitab-kitab adalah sifat orang-orang yang beriman. Allah menyuruh orang-orang beriman untuk mengatakan, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan pada kami. Allah menurunkan kitab-kitab tersebut sebagai petunjuk manusia. Cara beriman dengan kitab-kitab Allah adalah dengan 4 perkara. Yang pertama, beriman bahwasanya dengan kitab-kitab ini benar-benar turun di Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beriman dengan nama-nama kitab yang kita ketahui namanya, sedangkan yang tidak diketahui maka kita beriman secara global. Yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang sahih dalam kitab-kitab tersebut, seperti kabar-kabar Al-Quran dan kabar-kabar kitab sebelumnya yang belum diubah. Yang keempat, beramal ridho dan berserah dengan hukum-hukum yang belum dihapus di dalam kitab-kitab tersebut, dan semua kitab yang terdahulu telah terhapus hukumnya. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Menjelaskan habis masa berlakunya kitab-kitab terdahulu, menjelaskan masa berlakunya Al-Quran sampai hari kiamat. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. 2. Sebagai landasan hukum dan etika. 3. Sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Keistimewaan Al-Quran yaitu sebagai berikut. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. Sekian presentasi saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman kepada kitab-kitab Allah akan membentuk perilaku mulia seperti berikut. 1. Mempercayai bahwa kitab-kitab selain Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 3. Berusaha untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran. 4. Taat beribadah kepada Allah. 5. Sabar dalam menerima cobaan, selalu bersyukur dan jauh dari sifat sombong ketika mendapat keberhasilan. 6. Mempunyai kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi dengan memperhatikan lingkungan tempat ia tinggal. 7. Optimis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha yang dilakukannya karena percaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada orang yang berbuat baik.
atau muhsinin. Kita sebagai umat Islam berarti kita harus mengimani kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran, yang memang Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Al-Quran adalah nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kitab Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, diamalkan isinya, dan merupakan wahyu Allah SWT. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran merupakan petunjuk kehidupan. Sebagai seorang muslim wajib mengimani, mempercayai, dan mengamalkan isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Kita tidak boleh meragukan kebenaran Al-Quran. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara membaca atau mengaji, kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.